Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Guru Sri pada pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 6. Nah, hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian mempelajari materi yang ke-17, yaitu kritis terhadap tantangan zaman. Pada pembelajaran ini, ada 3 tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan tugas gereja di dunia. Kedua, menyebutkan dampak positif dan negatif perkembangan zaman. Ketiga, menjelaskan arti kritis dan berani menghadapi tantangan zaman. Nah, anak-anak, marilah sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pada hari ini kami akan belajar mengenai sikap kritis dan berani dalam menghadapi aneka permasalahan yang ada di dalam gereja dan masyarakat. Bimbinglah kami agar dapat belajar dan memiliki sikap kritis serta berani mewartakan kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu Guru mengajak kalian memperhatikan gambar yang ada di depan kalian. Gambar pertama adalah asap yang berasal dari limbah pabrik atau suatu perusahaan. Yang kedua adalah tingkat kemacetan yang ada di kota-kota besar. Kendaraan sangat menumpuk, banyak sekali. Yang ketiga adalah lingkungan yang kumuh. Tentunya dengan melihat gambar ini, kalian bisa membayangkan bagaimana situasi dan perasaan orang yang tinggal di situ. Nah, dari gambar-gambar ini, kita akan bandingkan kembali dengan dampak positif dan juga perubahan masyarakat yang terkait pada perkembangan zaman. Kita perhatikan pada tabel di depan ini. Perkembangan zaman contohnya adalah sarana transportasi. Sarana transportasi semakin hari akan semakin berkembang dan bertambah banyak. Sarana transportasi membawa dampak positif, yaitu membantu kebutuhan masyarakat dalam bepergian atau hendak menuju suatu tempat. Apa perubahan masyarakat yang terjadi? Dengan adanya sarana transportasi yang semakin berkembang, maka bertambahlah pula polusi, lalu kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan sebagainya. Contoh lagi, perkembangan zaman yaitu dengan adanya sarana komunikasi. Dampak positif yang diperoleh dari sarana komunikasi adalah membantu manusia menjalin komunikasi dan memperoleh informasi dengan cepat, tepat, dan sangat efektif. Tetapi dari dampak positif ini, kita akan mengalami perubahan masyarakat atau memiliki dampak yang negatif. Nah, dengan berkembangnya sarana komunikasi, maka muncullah atau berkembanglah sikap penipuan, sikap penculikan, sikap pemborosan, penipuan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan, serta gaya hidup dewasa ini mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia sulit menghindari perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Budaya hidup yang suka nikmat, senang, atau budaya hedonisme, atau yang ingin cepat atau instan, menjadi tujuan utama manusia saat ini, sehingga manusia memiliki sikap hidup berfoya-foya atau gaya hidup mewah, suka membeli barang atau makanan yang berlebihan, selalu mau tinggal di ruangan ber-AC, dan tidak mau
peduli pada dampak yang akan terjadi pada hari depan. Lalu bagaimana pengaruhnya? Perkembangan teknologi tersebut membawa dampak positif dan negatif. Pengaruh-pengaruh positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manusia semakin dipermudah dalam sosialisasi dan banyak mendapat pengetahuan baru, dan tentunya akan mempermudah suatu akses kemana saja. Lalu apa pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan? Pengaruh negatifnya adalah banyaknya polusi seperti tadi. Lalu terjadi perusakan alam atau lingkungan hidup. Lalu hubungan antara anggota keluarga semakin jauh. Misalnya di dalam rumah kita harusnya berbicara secara langsung, tetapi dengan adanya teknologi ini kita bisa lewat WA, SMS, video call, dan sebagainya. Nah, ini tentu akan meregangkan hubungan dalam keluarga. Selain itu, banyak orang sekarang bergantung pada teknologi. Nah, itu merupakan pengaruh-pengaruh negatifnya. Lalu, melihat perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana sikap gereja? Apakah gereja diam saja? Tidak. Gereja dengan jujur dan terbuka dipanggil untuk berpikir, mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan baru yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman tentunya. Nah, hal ini tentunya perlu disikapi secara kritis. Apa ya artinya kritis? Kritis artinya kita tidak begitu saja mengikuti arus perkembangan zaman. Kita harus lebih pintar bagaimana menggunakan teknologi yang semakin maju dengan cara yang lebih bijaksana. Mengapa? Manusia dilengkapi akal budi untuk mengolah alam dan melestarikannya. Nah, itu alasannya. Manusia memiliki keterbatasan, sehingga kemajuan yang diciptakannya selalu diikuti oleh persoalan lain. Misalnya, transportasi dan persoalannya tadi. Semakin banyak mobil diciptakan atau motor diciptakan, maka akan menimbulkan kemacetan. Semakin banyak pembangunan gedung bertingkat dan teknologi, maka akan berpengaruh misalnya terjadi pemanasan global dan sebagainya. Banyak alasan yang mendorong manusia melakukan suatu ketidakadilan, peristiwa peperangan, permusuhan, dan lain-lain. Di antaranya adalah karena kesombongan, politik, ambisi pribadi, dan alasan ekonomi. Nah, kemajuan dan persoalan yang dihadapi ini menjadi persoalan bersama, termasuk persoalan gereja. Persoalan yang tadi kita sebutkan satu persatu tadi tidak pernah terlepas dari peran dan sikap gereja. Lalu apa tugas gereja? Tugas gereja yang dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah tentunya dituntut untuk mengambil bagian dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. Nah, anak-anak, mari kita membaca teks kitab suci yang berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup menurut ketetapan yang ada. Kita akan membuka dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu,
karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak, setelah membaca Injil Matius tadi, kita dapat memahami bagaimana Yesus mengajak kita untuk selalu bersikap jujur dan menghindari sikap berbohong atau tindakan tidak jujur. Sebab apa yang kita katakan itu lebih atau kurang, sebenarnya itu adalah berasal dari si jahat atau dari iblis. Nah, persoalan ketidakjujuran, korupsi, sikap tidak adil, dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok masih merupakan permasalahan nyata pada zaman sekarang. Sabda Yesus tadi, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kalimat Yesus ini merupakan ajakan untuk kita hidup di dalam kejujuran, bertindak adil, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Lalu bagaimana dengan sikap pemimpin gereja Katolik? Melihat perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan sikap-sikap yang timbul akibat perubahan zaman dengan adanya ketidakjujuran, korupsi, sikap ingin mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Nah, gereja juga prihatin dengan persoalan-persoalan tadi. Terlebih yang berkaitan dengan persoalan peperangan dan konflik kemanusiaan. Dengan dialog serta berdoa bersama, Bapak Suci Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata di Gaza yang pernah ia sampaikan pada hari Senin 14 Juli 2014. Paus Fransiskus mengajak kedua belah pihak yang bertikai melakukan upaya untuk menghentikan setiap permusuhan dan mencapai perdamaian dan yang membawa kebaikan bagi semua orang. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini yang menyangkut dengan tantangan kemajuan zaman. Kita harus tetap bersikap kritis, memilah bagaimana kita menggunakan kemajuan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dengan cara yang sangat bijaksana. Kita tidak boleh selalu terbawa arus dengan mengikuti perkembangan itu, sebab tidak semua perkembangan itu akan mengakibatkan dampak positif. Tentunya ada dampak negatifnya juga. Dan ingat, kita harus bersikap kritis. Pada akhir pelajaran ini, Ibu Guru memberikan tugas sekaligus penilaian harian atau ulangan pada kompetensi dasar 3.7. Ada 5 soal di sini yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Dan di bawahnya ada tugas kompetensi dasar 4.7 atau tugas keterampilan, yaitu buatlah niatmu untuk bersikap kritis terhadap tantangan zaman dalam sebuah kalimat yang indah. Ibu Guru memberikan contoh, misalnya dengan kalimat sederhana menurut pikiran kita. Misalnya, hidup sederhana, kritis, tidak selalu mengikuti keinginan. Nah, ini juga tentunya berkaitan dengan masa prapaskah kita saat ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa dan tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.